Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Segala Cara. Ini adalah video yang pertama dari seri pembelajaran untuk membuat LMS baru menggunakan Google Sites. Bapak Ibu tentunya ingin bisa membuat LMS dengan mudah. Nah, di sini saya menawarkan solusi untuk membuat LMS sederhana menggunakan Google Sites yang pastinya ini gratis dan layak untuk dicoba. Baik, kita langsung ke video seri pembelajaran yang pertama, yaitu membuat LMS baru di Google Sites. Pertama-tama silahkan masuk ke browser dan ketikkan Google Sites. Namun sebelum itu, Bapak Ibu silahkan login ke akun Google-nya masing-masing pada browser yang digunakan. Kemudian masuk ke situs Google Sites. Nah, untuk memulai situs LMS yang baru, kita tekan tanda plus ini. Nah, kemudian kita bahas satu persatu. Untuk langkah yang pertama, kita memilih nama situs. Jadi, kita harus memasukkan nama situs kita di sini. Nah, ini hanya contoh, jadi Bapak Ibu silahkan sesuaikan saja berdasarkan apa yang diinginkan. Kemudian untuk yang kedua, menentukan judul pada halaman muka atau beranda. Nah, ini adalah judul halaman muka atau beranda. Kita ganti ke versi judul yang kedua. Kemudian kita beri judul beranda. Nah, Bapak Ibu juga sebetulnya bisa membuat judul misalnya home ataupun selamat datang. Nah, itu masih mirip. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu mendesain halaman beranda. Nah, jadi setelah kita memberikan nama pada situs LMS kita, kemudian kita membuat judul untuk halaman muka, selanjutnya kita akan mendesain halaman beranda ini. Apa saja yang bisa kita masukkan? Sebetulnya di sini tergantung selera ya. Kita bisa menambahkan terlebih dahulu setelah gambar ini dengan sisipkan pemisah. Setelah itu kita bisa juga memasukkan kotak teks. Nah, di sini hanya contoh saja ya. Jadi silakan Bapak Ibu kembangkan sesuai dengan idenya masing-masing. Nah, ini untuk perataan huruf. Kalau Bapak Ibu adalah guru mata pelajaran IPA misalnya ya, ataupun matematika atau yang lainnya, bisa di sini memberikan ucapan selamat datang kepada siswa-siswinya yang akan menggunakan LMS ini nantinya ya. Nah, kemudian setelah ini bagaimana? Nah, kita bisa menambahkan elemen-elemen yang ada di sini. Ya, misalnya kita akan memasukkan
tentang ya, tentang. Kita beri dulu pemisah, kemudian kita berikan kotak teks. Kemudian kita coba gunakan fitur penekanan supaya ini ada background warna yang berbeda. Untuk memperkenalkan situs kita kepada siswa-siswi kita, kita bisa membuat tampilan tentang ya. Jadi tentang ini berisi penjelasan situs apa yang sedang dikunjungi oleh siswa. Jadi kita bisa buat penjelasan di sini. Ini merupakan situs LMS untuk belajar bla bla bla. Jadi di sini saya singkat saja ya. Silahkan Bapak Ibu tambahkan sendiri berdasarkan kreasinya. Kemudian untuk yang selanjutnya, Bapak Ibu juga bisa menambahkan kotak teks, kemudian seperti itu. Kemudian di bawahnya bisa kita percantik juga dengan menyisipkan foto ya. Nah, pilih ini. Nah, jadi ada foto, ada teks. Di sini bisa Bapak Ibu masukkan foto sendiri ya. Karena di sini saya hanya mencontohkan saja. Oke, anggaplah saja ini foto saya. Kemudian di sininya, di sebelahnya kita bisa menambahkan profil atau biodata. Kemudian kita bisa menambahkan kata-kata yang menyapa pada siswa-siswi kita. Namanya, kemudian mata pelajaran yang diampu, mengajar di kelas berapa,
dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikannya nanti. Ini sebagai gambaran saja. Kemudian untuk bagian selanjutnya di halaman home itu biasanya untuk mempermudah akses kita bisa menambahkan yang namanya tombol ya. Jadi tombol ataupun bisa juga dengan menggunakan gambar. Nah, misalkan seperti ini. Untuk apa ini? Kita bisa masukkan di sini sampul untuk gambar. Misalkan kita mengajar beberapa bab untuk kelas 7. Nah, di sini kita bisa tambahkan gambar yang sesuai. Misalnya kita mengajar IPA ya. Jadi di sini tinggal kita masukkan saja bab satunya, misalkan tentang pengukuran. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan. Nah, demikian. Jadi untuk membedakannya supaya anak lebih paham, jadi kita beri judul saja di sini ya, dengan materi yang akan dipelajari di kelas 7. Oke, ini untuk bab 1 kita misalkan saja pengukuran. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ini penyelidikan IPA misalkan ya. Oke, kita gunakan gambar yang cukup menarik. Nah, misalnya ini saja. Baik. Nah, untuk yang selanjutnya Bapak Ibu tinggal masukkan saja nanti gambar di sini yang sesuai. Kalau misalnya ada 5 bab, tinggal kita tambahkan lagi elemen yang sama. Jadi misalkan ini 4, kemudian yang 2 ini kita buang. Nah, seperti itu. Ya. Kita tambahkan, kemudian nanti kita bisa menggunakan yang lain. Oke. Nah, setelah itu, setelah 3 bab selesai, 5 bab selesai, kita selanjutnya adalah mengatur tema atau menyesuaikan tema. Kalau temanya ingin agak bagus, kita bisa menggunakan gambar sebetulnya ya, gambar dari bawaannya. Jadi di sini kita bisa mengubah gambar yang ini, kita pilih gambar, atau bisa juga kita membuatnya sendiri dengan ukuran yang sudah ditentukan dari sananya.
kita gunakan gambar tersebut, pilih. Nah, jadi seperti ini. Ataupun kalau ingin yang lain, kita juga bisa menggunakan gambar yang lain. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sudah seperti ini, berarti langkah selanjutnya adalah mengatur visibilitas situs. Jadi untuk mengatur visibilitas situs maksudnya apakah ibu atau bapak misalkan ingin situsnya bersifat publik sehingga nanti bisa dilihat oleh banyak orang yang mengakses, atau ingin situsnya hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu atau dalam mode dibatasi. Nah, kita bisa mengaturnya di sini di tombol bagikan dengan orang lain. Nah, kita ubah ini di bawahnya. Kemudian kalau kita mengatur situs yang dipublikasikan ke publik, artinya semua orang yang ada di internet bisa melihat LMS yang kita buat. Bagaimana kalau ingin hanya orang-orang tertentu saja? Nah, kita ganti ke dibatasi. Jadi seperti itu. Kalau sudah yakin apakah situs ini ingin dibatasi atau situs ini ingin publik, kita tinggal rubah saja di sini. Ya. Namun untuk LMS saya pikir biarkan saja untuk dibatasi ya, karena nanti bisa-bisa LMS kita dikerjakan oleh orang-orang yang ada di luar, orang-orang yang berkepentingan seperti itu. Kemudian klik selesai. Nah, seperti itu. Kemudian apabila nanti kita ingin siswa kita bisa mengakses situs ini, artinya Bapak Ibu harus meminta email mereka. Kemudian di sini menambahkan mereka emailnya ya. Dan jangan lupa untuk mengubah ke pengakses lihat saja. Kalau kita ganti ke editor, berarti siswa nanti bisa mengedit situs yang sudah kita buat. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita klik bagikan. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah mempublikasikan situs LMS baru yang sudah kita buat. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal publikasikan saja. Kita klik publikasikan, kemudian kita tentukan alamat websitenya. Karena di sini hanya uji coba, jadi saya menggunakan alamat web yang seperti ini. Kemudian kita tekan publikasikan. Nah, baik, sejauh ini pembuatan situs LMS baru kita di Google Sites sudah dibuat. Untuk mempercantik, untuk memperindah tampilannya, saya serahkan kembali kepada Bapak Ibu yang memiliki LMS-nya masing-masing. Jadi di sana kita harus berkreasi mempercantik tampilan LMS kita supaya anak-anak menjadi betah ada di situs yang sudah kita buat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Ketemu lagi di video sesi pembelajaran dalam membuat LMS menggunakan Google Sites yang kedua. Sampai jumpa.